Di sini saya akan membuat project yang ada pada modul, yaitu yang pertama, membuat sebuah kelas yang memuat data-data pada buku alamat dengan atribut dan deskripsi sesuai dengan yang ada pada tabel. Dan buat implementasi dari metode sebagai berikut. Itu yang pertama, menyediakan asesor dan mutator metode terhadap seluruh atribut. Yang kedua yaitu konstruktor. Dan latihan yang kedua yaitu buku alamat. Buat sebuah kelas buku alamat yang dapat menampung 100 data. Dengan mengimplementasikan metode berikut, yaitu memasukkan data, menghapus data, menampilkan seluruh data, dan update data. Di sini saya akan membuat project baru dengan nama entry dan untuk nama kelas saya ganti dengan main address. Selanjutnya kita tambahkan kelas baru dengan nama data address. Di sini saya telah membuat program sesuai dengan yang ada pada modul dan dengan sintaks seperti berikut. Yang pertama, di sini ada private yang menjelaskan bahwa variabel tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri, atau data address book hanya dapat diakses oleh data address book, kelas data address book. Di sini saya juga telah mendeklarasikan atribut yaitu string. Di sini saya menggunakan tipe data string dengan nama variabel nama, dan yang kedua ada tipe data string juga dengan nama variabel alamat, dan yang ketiga juga menggunakan tipe data yang sama dengan nama variabel nomor telepon, dan selanjutnya tipe data string juga dengan nama variabel email. Di sini menggunakan sintaks public data address book, dan di dalam parameter terdapat string temp. Di baris selanjutnya terdapat nama sama dengan temp, di mana nama diubah menjadi temp. Di sini saya menggunakan asesor method, di mana public menjelaskan bahwa metode tersebut dapat diakses objek dari luar kelas dengan menggunakan tipe data string, dan get alamat merupakan nama dari metode, dan tanda kurung yang kosong menjelaskan bahwa metode tidak memiliki parameter apapun. Di sini juga menggunakan sintaks return alamat yang menandakan akan ada pengambilan nilai dari instansi variabel alamat pada pemanggilan metode. Selanjutnya di sini juga menggunakan mutator metode, di mana public menjelaskan bahwa metode ini dapat dipanggil objek luar kelas. Selanjutnya ada void, di mana metode ini tidak menghasilkan return value seperti asesor method. Dan set alamat merupakan nama dari metode, dan string temp merupakan parameter yang akan digunakan pada metode.
Selanjutnya di sini menggunakan asesor method, dan di sini menggunakan mutator method. Di sini menggunakan asesor method, dan di sini yang terakhir menggunakan mutator method. Selanjutnya untuk menampilkan nama, alamat, nomor telepon, dan email menggunakan sintaks seperti berikut dengan metode print line. Selanjutnya kita akan beralih ke main class. Di sini saya juga telah selesai membuat program dengan sintaks seperti berikut. Di sini menggunakan konstruktor sesuai dengan yang diminta pada modul, yaitu data address book, di mana merupakan nama kelas, kemudian A sebagai variabel sama dengan new data address book, dan parameter yang di dalamnya terdapat nama dari data yang akan ditampilkan. Dan karena tidak diminta berapa banyak data yang akan dihasilkan, maka di sini saya hanya akan menggunakan satu data. Kemudian di sini saya akan compile file terlebih dahulu. Kemudian akan saya run. Dan ini merupakan output atau hasil dari sintaks kedua kelas tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membuat latihan yang kedua, dan di sini saya telah membuat project baru dengan nama buku alamat, dan di sini saya telah membuat program latihan yang kedua dengan sintaks seperti berikut. Pada baris yang keempat, di sini menggunakan private, yang mana menjelaskan bahwa variabel tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Objek lain tidak dapat menggunakan variabel tersebut secara langsung. Di sini menggunakan private hingga baris ke-9. Dari baris ke-4 hingga baris ke-9. Dan di sini juga menggunakan tipe data string dengan nama variable names dan sama dengan new string kapasitas 100, dan masih menggunakan sintaks yang sama dengan nama variabel yang berbeda hingga baris ke-7. Pada baris ke-8 dan ke-9 di sini dideklarasikan kelas variabel atau variabel yang dimiliki kelas sepenuhnya, di mana static untuk mendeklarasikan bahwa variabel tersebut adalah static. Dengan nama variabel untuk baris ke-8 student count, dan baris ke-9 adalah index dengan tipe data integer. Selanjutnya pada baris ke-13 hingga baris ke-23 di sini menggunakan asesor method, yaitu sebagai berikut. Dengan menggunakan public, menggunakan tipe data yang sama yaitu string, dan get name, dan terdapat parameter yaitu dengan isi int atau integer, index, dan menggunakan sintaks yang sama hingga baris ke-23. Selanjutnya pada baris ke-25 menggunakan sintaks seperti berikut dengan metode mutator method.
dengan parameter string nama, integer index, string alamat, string nomor telepon, dan string email. Selanjutnya pada baris ke 32 menggunakan asesor method dengan sintaks sebagai berikut, yaitu public, static, dan tipe data integer, dan get student count, dan tidak terdapat parameter atau parameter kosong, dengan return yaitu mengembalikan nilai awal dari student count. Selanjutnya kita masuk pada main class dari buku alamat dengan nama menu buku alamat. Di sini saya telah selesai membuat program dengan sintaks sebagai berikut. Di sini saya menggunakan import java.io bufferedReader, import java.io.inputStreamReader, import java.io.ioException, dan import java.util.scanner. Selanjutnya pada baris ke-9 dan ke-10 terdapat konstruktor dengan sintaks, yaitu data buku alamat, nama data sama dengan new data buku alamat, dengan tanda kurung tidak ada isi yang menandakan bahwa tidak memiliki parameter apapun. Selanjutnya pada baris ke-10 terdapat sintaks bufferedReader, data ln sama dengan new bufferedReader dengan parameter new inputStreamReader, dan terdapat parameter system.in. Pada baris ke-11 hingga 14 menggunakan sintaks yang sama namun dengan nama variabel yang berbeda, yaitu nama, alamat, nomor telepon, email. Sini menggunakan tipe data yang sama dan sintaks yang sama. Selanjutnya pada baris ke-15 dan 16 juga menggunakan tipe data yang sama dan nama variabel yang berbeda, yaitu P dan N sama dengan tanda kutip. Selanjutnya pada baris ke-17 terdapat tipe data integer dengan nama variabel no, dan 18 juga sama, dan nama variabel jumlah sama dengan nilai inisialisasi 0. Di sini saya menggunakan perulangan do while, dan di sini menggunakan try, dan pada baris ke-21 hingga 27 menggunakan sintaks yang sama namun dengan isi parameter yang berbeda, dan masih menggunakan metode yang sama, yaitu printline. Di sini parameter menu, memasukkan data, menghapus data, menampilkan seluruh data, update data, keluar. Yang mana yang akan muncul pada output adalah yang ini. Selanjutnya 28 menggunakan metode print dengan parameter \n, masukkan pilihan Anda. Selanjutnya di sini terdapat sintaks try catch, yang mana jika tidak terdapat input apapun dari keyboard, maka akan muncul tulisan error. Selanjutnya di sini menggunakan perulangan switch case dengan parameter integer.parseInt, dengan yaitu mengkonversi nilai dari variabel. Di sini konversi nilai variabel P.
Kemudian di sini pada baris ke-35 terdapat case yang pertama, dan pada baris ke-36 terdapat metode printline dengan parameter pemasukan data, dan jangan lupakan titik koma karena merupakan statement. Selanjutnya menggunakan metode print dan parameter masukkan jumlah siswa. Di sini juga sama menggunakan try catch, yang mana jika tidak ada input dari luar maka akan muncul tulisan error. Di sini menggunakan metode printline. Selanjutnya di sini ada nama variabel jumlah sama dengan integer dot parseInt parameter n, dimana akan mengkonversi nilai dari variabel n. Di sini juga pada baris ke-44 menggunakan perulangan for, yaitu di dalam parameter terdapat tipe data integer dengan nama variabel i sama dengan 0 atau nilai inisialisasi 0, dan titik koma. Selanjutnya ada nama variabel i dengan kurang dari jumlah, dan di sini terdapat titik koma, dan selanjutnya ada i++. Di sini juga terdapat buka kurung terawal. Selanjutnya pada baris ke-45 terdapat metode printline dengan parameter data ke plus, terdapat di sini terdapat parameter i tambah 1, yang mana i itu kurang dari jumlah. Selanjutnya terdapat metode print pada baris ke-46 dengan parameter nama, dan di sini juga terdapat try catch, yang mana jika tidak ada input dari luar atau dari keyboard maka akan muncul tulisan error. Selanjutnya pada baris ke-52 terdapat metode print dengan parameter alamat, dan di sini juga terdapat sintaks try catch, yang mana jika tidak ada input dari luar maka akan muncul error. Selanjutnya di sini menggunakan metode print dengan parameter nomor telepon, dan terdapat sintaks try catch yang sama seperti sebelumnya. Pada baris berikutnya ada metode print, masih menggunakan metode print dengan parameter email, yaitu memasukkan email, dan terdapat juga sintaks try catch. Pada baris ke-71 juga menggunakan perulangan for dengan parameter sama seperti sebelumnya, yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, dan i++. Selanjutnya pada baris ke-72 terdapat sintaks seperti berikut, yaitu nama data, titik, dan mendeklarasikan metode mutator, yaitu set name, dan terdapat parameter seperti berikut. Kemudian pada baris ke-73 hingga 78 menggunakan metode yang sama, yaitu printline, yang akan ditampilkan pada output. Dan di sini
dengan parameter dideklarasikan asesor method, yaitu plus nama data titik get name. Terdapat juga parameter i. Selanjutnya pada baris ke-80, jika data telah selesai diinput maka akan muncul output, yaitu data berhasil dimasukkan dengan menggunakan metode printline. Selanjutnya masuk pada case 2, yang mana jika kita input angka 2 menggunakan keyboard, maka akan muncul output penghapusan data, kemudian input nomor siswa yang ingin dihapus. Dan juga terdapat try catch. Dan selanjutnya pada baris ke-91 terdapat sintaks no sama dengan integer parse int, yang mana sama seperti sebelumnya, yaitu mengkonversi nilai dari variabel n. Kemudian pada baris selanjutnya terdapat sintaks dengan metode printline dengan parameter ditemukan data ke plus no. Selanjutnya di sini ada no sama dengan no kurang 1. Pada baris berikutnya juga terdapat nama data dan parameter sebagai berikut, yang mana ini merupakan deklarasi dari mutator method, yaitu setName. Pada baris 95 hingga 100 juga menggunakan metode yang sama, yaitu printline, yang akan muncul pada output sesuai dengan apa yang ada dalam parameter. Dan juga terdapat deklarasi dari asesor method, yaitu get nama variabel seperti get name, get alamat, get nomor telepon, dan get email. Di dalamnya juga terdapat parameter, yaitu no. Pada baris ke-101 hingga 104 terdapat sintaks dengan nama variabel nama, no, alamat, nomor telepon, email, sama dengan nilai inisialisasi tidak ada, yang mana akan menghapus data dari nomor yang diinput. Kemudian pada baris selanjutnya terdapat deklarasi dari mutator method, yaitu nama data dot setName dengan parameter sebagai berikut. Selanjutnya pada baris ke-106 sampai 112 menggunakan metode printline dengan parameter sama seperti yang ada pada baris 95 hingga 100. Dengan mendeklarasikan asesor method, yaitu nama data dot get name dot get nama variabel seperti get name, get alamat, get nomor telepon, dan get email dengan parameter yang sama, yaitu no. Pada baris ke-112 akan ditampilkan pada output, yaitu sesuai dengan yang ada dalam parameter, yaitu data telah dihapus. Selanjutnya masuk pada case 3, yaitu jika input angka 3 menggunakan keyboard, maka akan menampilkan output daftar semua data siswa dengan menggunakan metode printline. Pada case 3 juga menggunakan perulangan for dengan parameter yang sama seperti sebelumnya, yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, dan i plus plus. Dan juga di sini masih mendeklarasikan mutator method dengan parameter sebagai berikut.
nama dalam kurung I, kemudian I, alamat I, nomor telepon, email, dan I. Pada baris ke 120 hingga 124 masih sama seperti yang ada pada case 2. Pada baris ke 120 hingga 124 masih sama seperti yang ada pada case 2. Masih menggunakan metode yang sama, yaitu print line, dan masih mendeklarasikan asesor method. Namun terdapat perbedaan pada parameter, yaitu no. Jika pada case 2 di dalam parameter terdapat no, maka di case 3 diganti dengan I. Dan daftar semua siswa akan muncul pada output. Kemudian lanjut pada case 4, yaitu jika input angka 4, maka akan muncul pada output, yaitu mengubah data dan input nomor siswa yang ingin diubah datanya. Dan masih menggunakan metode print line. Pada baris selanjutnya juga terdapat try catch. Dan pada baris selanjutnya juga terdapat sintaks untuk konversi tipe data variabel, yaitu 0 sama dengan integer dot parseIn dengan parameter n. Kemudian pada baris ke 137 juga terdapat metode print line dengan parameter sebagai berikut. Pada baris selanjutnya terdapat nama variabel no dengan inisialisasi sebagai berikut. Berikutnya terdapat deklarasi mutator method dengan parameter sebagai berikut. Ini merupakan mutator method, yaitu setName. Kemudian pada baris ke 140 hingga 145 masih menggunakan metode yang sama, yaitu print line dengan parameter yang sama seperti pada sebelumnya. Namun ada perbedaan pada parameter dari deklarasi asesor method, yaitu yang ini. Jika sebelumnya I, maka di sini no. Selanjutnya pada baris ke 146 terdapat sintaks dengan metode print dan parameter nama, dan pada baris selanjutnya terdapat try catch. Pada baris selanjutnya juga masih menggunakan metode yang sama, yaitu print, namun dengan parameter yang berbeda, yaitu alamat. Dan pada baris-baris berikutnya juga masih sama, masih menggunakan sintaks yang sama, namun dengan parameter yang berbeda. Ini merupakan parameter yang berbeda. Berikutnya pada baris ke 170 terdapat deklarasi mutator method, yaitu yang ini. Dan pada baris ke 170 hingga 177, maksudnya 171 hingga 177 masih menggunakan sintaks yang sama seperti yang ada pada baris ke 140 hingga 145. Namun pada bagian ini data yang sebelumnya telah diinput telah diubah. Selanjutnya di sini ada break yang mana menandakan bahwa berhenti. Kemudian di sini ada default.
Dan di sini ada metode print line dengan parameter terima kasih. Selanjutnya di sini ada catch, yang mana jika tidak ada input yang dimasukkan maka akan muncul tampilan pada output seperti ini. Input Anda tidak valid. Kemudian ada while. Di sini saya akan run. Kemudian di sini telah muncul output seperti berikut. Di sini saya memasukkan pilihan yang pertama, yaitu memasukkan data. Di sini saya coba masukkan 2 saja, 1 saja, dengan nama saya Muhammad, nomor telepon, dan email. Ya, maka di sini akan muncul output data berhasil dimasukkan. Sekian dari saya. Latihan 10.10 telah selesai saya buat. Terima kasih.